Selamat pagi anak-anak kelas 8 yang Pak Gus kasihi. Jumpa lagi dalam pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Pagi hari ini anak-anak kita akan mempelajari tentang materi lanjutan setelah cara menjadi murid Kristus atau murid Yesus. Nah, sekarang melaksanakan tugas perutusan sebagai murid Yesus. Baik, sudah siap kalian? Oke. KD yang akan kita pelajari adalah tentang memahami panggilan dan perutusan Yesus Kristus kepada murid-muridnya pada zaman sekarang demi mewujudkan kerajaan Allah. Nah, di situ ya, kalian bisa lihat ada keluarga di situ. Bagaimana keluarga juga melaksanakan tugas perutusan sebagai murid Yesus. Tentu saja yang dimaksud Pak Gus di sini adalah keluarga Kristiani. Tetapi juga di samping itu ada tulisan I don't care. Ada juga pribadi-pribadi Kristiani ya, yang juga Kristiani tetapi juga tidak mempunyai kepedulian untuk ikut mewujudkan kerajaan Allah. Oke. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk jauh, kita awali dengan berdoa dulu ya. Mari kita berdoa dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau memanggil kembali kami semua umat Kristiani untuk menjadi saksi mewartakan kerajaan-Mu, sehingga dunia ini menjadi tempat yang damai, tempat yang sejahtera untuk dihuni, karena Engkau meraja di hati kami semua. Terangilah kami yang sedang belajar ini dengan bimbingan Roh Kudus-Mu, agar segala tingkah laku kami berkenan di hadapan-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, kita sudah berdoa, dan jangan lupa siapkan perangkat pembelajaranmu pada hari ini, buku tulis, ya, alat tulis, ballpoint untuk mencatat poin-poin penting yang disampaikan Pak Gus melalui video ini. Nah, jadi bukumu jangan dibiarkan kosong, buatlah catatan. Oke, kalau yang lalu kita sudah belajar tentang cara menjadi murid Kristus. Nah, sekarang melaksanakannya. Ada beberapa yang ingin disampaikan Pak Gus melalui indikator pencapaian kompetensi. Yaitu apa? Yang pertama, kalian nanti mampu menjelaskan pengertian sebagai murid-murid Yesus. Yang kedua, menyebutkan siapa yang melaksanakan tugas perutusan sebagai murid Yesus. Yang ketiga, Pak Gus mengajak belajar dari kisah Injil Matius bab 28 ayat 16 sampai 20 dan Injil Lukas bab 10 ayat 1 sampai 12. Lalu Pak Gus juga minta kalian nanti menjelaskan tujuannya Yesus mengutus para muridnya. Kemudian yang keenam, hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan untuk melaksanakan tugas. Lalu menyebutkan kunci keberhasilan dalam melaksanakan tugas perutusan. 8. Menjelaskan sikap yang harus dimiliki ketika mengalami penolakan. 9. Beberapa ayat emas dalam tugas perutusan. Nah, kalian ingat pertama dulu panggilan sebagai murid Yesus? Coba Pak Gus sekedar mereview juga. Bayangkan mereka yang memanggil dan mengutus kalian. Bagaimana perasaanmu? Nah,
perasaan-perasaan ini bisa dibagi dua. Oke. Ada perasaan orang yang diutus muncul, perasaan bangga, merasa dihormati, merasa dihargai. Karena apa? Yang mengutus adalah pejabat, orang yang berpengaruh dalam pemerintahan kita ini. Tadi ada Bapak Presiden, ada Bapak Wakil Presiden, ada Bapak Kardinal, ya, orang-orang penting, ada Bapak Menteri Agama. Wah, siapa yang tidak tersanjung? Tentu saja ketika orang yang mengutus itu memanggil kita, mengutus kita, pasti ada beberapa pertimbangan. Yang pertama, mengenal pribadi seseorang itu. Jadi tidak asal tunjuk, ya, untuk melaksanakan misi tertentu, tidak. Mereka, orang yang mengutus, pasti sudah punya data siapa dia, apa yang telah dikerjakannya selama ini. Karena apa? Mau juga mengukur tingkat keberhasilannya. Nah, orang yang diutus harus orang yang kompeten tentunya, bukan asal tunjuk, ya. Yang kedua, mengenal kemampuan seseorang. Yaitu dua dari pertimbangan orang yang mengutus. Kalau kalian diutus Bapak dan Ibu guru, misalnya ya, untuk mengikuti lomba, untuk mewakili sekolah dalam acara-acara tertentu, pasti Bapak Ibu guru juga punya pertimbangan, lalu juga punya percaya dan keyakinan bahwa kalian bisa melaksanakan tugas ini. Kalau Bapak Ibu guru, orang tuamu tidak yakin, pasti tidak diberi tugas ini kalian. Karena orang tua, Bapak Ibu guru, atau siapapun yang mengutus kita memiliki keyakinan kepada kita, maka saya, kalian pun juga akhirnya harus menunjukkan tingkat kepercayaan yang diberikan kepada kalian. Jadi tidak ya tapi tidak dilaksanakan, itu juga tidak boleh, ya. Oke. Nah, kalian masih ingat 12 murid Yesus? Pak Kus sekedar mengingatkan, ada Simon yang disebut juga Petrus, Andreas, saudara Simon, Yakobus, anak Zebedeus, Yohanes, anak Zebedeus, Filipus, Bartolomeus, ya, atau yang disebut Nathanael, Matius, Thomas, Yakobus, anak Alfeus, ya kan, Simon orang Zelot, Tadeus, dan Yudas Iskariot. Ini 12 murid Yesus. Kalau itu pada zaman Yesus dikenal dengan 12 rasul. Apa maksudnya kata rasul di situ? Rasul adalah utusan. Nah, para rasul ini bukan jalan-jalan seenaknya sendiri, diutus untuk apa? Mewartakan kerajaan Allah. Allah yang meraja. Ya, sehingga diharapkan dunia menjadi damai, sejahtera, adil. Karena apa? Allah yang meraja, Allah yang menjadi raja. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, terkait dengan yang kedua, indikator yang kedua, lalu siapa sih yang melaksanakan tugas perutusan sebagai murid Yesus? Nah, ini ya, setiap orang yang telah dibaptis. Nah, siapa yang belum dibaptis? Nah, mungkin bisa dikatakan belum bertanggung jawab. Kalau kalian sudah dibaptis, pasti harus juga bertanggung jawab. Karena rahmat baptisanmu itu dan sakramen penguatannya, kalau kalian sudah menerima sakramen penguatan, menjadi dasar tugas perutusan. Kita lanjutkan ya. Dengan dibaptis, kita lihat slide-nya, kita dipersatukan dengan Kristus. Bersatu dengan Kristus berarti kita dipersatukan dengan seluruh hidup, cita-cita dan tugas perutusannya. Nah, itu dibaptis. Jadi bukan sekedar pada hari hanya itu kalian menerima baptisan, tapi setelah itu tidak tahu apa yang harus kalian lakukan. Tujuanmu menjadi orang Kristiani apa juga tidak tahu.
Nah, ini Pak Kus melalui pelajaran agama dan budi pekerti ini menyadarkan bahwa sebagai orang yang dibaptis punya tugas, ya. Tugas perutusan Kristus adalah, nah ini, mewartakan kerajaan Allah sehingga Allah meraja di bumi, dialami dan dirasakan secara nyata oleh manusia. Maka seringkali kita sakramen, apa itu sakramen? Tanda kehadiran Allah yang menyelamatkan. Nah, ingat pada zaman Yesus, ketika Yesus hadir di tengah-tengah masyarakat, banyak orang sakit disembuhkan. Contoh, orang tuli bisa mendengar, orang buta bisa melihat, yang mati dibangkitkan, orang kusta disembuhkan, pendosa diampuni. Nah, kalau kalian baca-baca kitab suci, apa karya dan tindakan Yesus, mujizat apa yang dilakukan oleh Yesus? Ya ini, ketika Yesus hadir bukan untuk kesenangan, karena Yesus hadir solider kepada manusia yang menderita, yang buta, yang sakit, yang mati, yang berdosa, diberikan martabat, dosanya diampuni, yang mati dibangkitkan, yang buta bisa melek, yang tuli mendengar. Oke. Nah, zaman dulu orang-orang Kristiani juga telah menunjukkan cara melaksanakan tugas perutusan dengan caranya masing-masing. Ingat bahwa bangsa Indonesia dulu sebelum merdeka, dalam masa-masa perjuangan, juga banyak orang Katolik yang menunjukkan melaksanakan tugas perutusan, sehingga bangsa Indonesia sebagai bangsa yang besar mengalami kemerdekaan 350 tahun dijajah Belanda. Bukan waktu yang pendek. Ya, dilanjutkan dengan penjajahan Jepang. Nah, jadi masyarakat Indonesia memang belum mengalami kesejahteraan. Kemerdekaan yang 75 tahun ini belum apa-apa dibandingkan dengan masa lalunya yang penuh penderitaan, penjajahan. Nah, sekarang kembali, bagaimana orang Kristiani yang sudah dibaptis melaksanakan tugas perutusan? Ini Pak Gus menyebutkan. 1. Monsinyur Sugio Pranoto. Beliau bagaimana meyakinkan dunia internasional untuk mendukung kemerdekaan bangsa Indonesia. Ini diplomasi ini dengan bangsa lain internasional. Tentu saja Monsinyur Sugio Pranoto punya pengaruh. Oke ya, seperti diplomat, walaupun dia seorang imam, seorang uskup. Nah, menunjukkan bahwa orang Kristiani melaksanakan tugas perutusannya, memperjuangkan keadilan seperti yang dilakukan oleh Yesus. Yang kedua, Laksamana Madya Yosafat Sudarso. Kalau kalian pernah belajar sejarah, di situ ada pertempuran Belanda dengan bangsa Indonesia, tentara Indonesia di Laut Aru. Ya, itu. Yang ketiga, Brigadir Jenderal Anumerta Slamet Riyadi. Ini juga pejuang orang Kristiani. Pada masanya melaksanakan tugas perutusannya dengan membela bangsa Indonesia yang sedang berjuang untuk mencapai kemerdekaan bersama rakyat Indonesia yang beraneka ragam agamanya, sukunya. Tidak menjadi masalah karena orang Kristiani hidup di tengah masyarakat. Itu ya. Yang keempat, I.J. Kasimo, pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia juga. Beliau adalah seorang menteri pada zaman Presiden Soekarno dulu. Ya. Kemudian Marsikal Madya
Marsekal Muda Anumerta Agustinus Adi Sucipto dijuluki sebagai apa? Bapak Penerbang Indonesia. Wah, ternyata jika kita mau melihat, membaca sumber-sumber literasi bahwa orang Katolik melaksanakan tugas perutusannya pada zamannya masing-masing dulu, lihat, karena apa? Imannya, ya, iman Kristianinya mendorong saudara-saudara pejuang ini, ya, para pahlawan ini menunjukkan iman Kristianinya. Mereka dengan gagah berani memberikan hidupnya seperti Yesus memberikan hidupnya bagi orang-orang yang diselamatkannya. Oke. Nah, di situ ada slide, ada Bapak Paus, ada para rasul yang diterangi oleh Roh Kudus sehingga bisa melakukan tanda dan mujizat bagi orang-orang yang dijumpainya. Lalu Bunda atau Santa Teresa, ya, yang selalu peduli terhadap orang-orang yang menderita, yang miskin, yang kelaparan, anak-anak, orang yang sudah lanjut usia. Nah, ini anak-anak seusiamu yang juga mempunyai kepedulian mewujudkan iman Kristianinya sesuai dengan judulnya, melaksanakan tugas perutusan dari Yesus. Jadi sebagai pelajar kalian juga punya tugas, bukan sekedar baca buku, dapat nilai baik, bangga-bangga, tidak. Pertanyaan Pak Kus, apa yang sudah kalian lakukan bagi saudaramu yang paling hina? Nah, ini situ ada pelukis, bagaimana dia melukis dengan hati, ya, bagaimana Yesus menerima orang yang bertobat lagi. Itulah cara-cara yang dilakukan Yesus untuk menyelamatkan dunia ini. Oke, ya, betapa luhur mulia, ya, Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Nah, ini yang terkini, ya, Carlo Acutis, ahli komputer remaja Italia. Dia karena sakitnya, ya, akhirnya meninggal di usia 15 tahun. Tetapi gereja Katolik, ya, memberikan dibeatifikasi oleh gereja Katolik bagaimana karya-karyanya. Ternyata anak-anak seusiamu zaman sekarang pun bisa mendapatkan gelar dari gereja nantinya. Ya, tentu saja dilihat karyanya. Coba nanti dilihat ya di situs webnya ini. Sebut saja Carlo atau ketik aja Carlo Acutis. Di situ banyak cerita bagaimana dia menghormati perayaan Ekaristi. Ya. Bagaimana Yesus yang hidup dan berkarya. Melalui webnya dan tulisan-tulisannya, dia memberikan kesaksian tentang iman Kristianinya sebagai orang Katolik yang selalu berusaha mencapai kekudusan. Banyak wejangan-wejangan atau nasihat atau kesaksian melalui tulisannya. Mohonlah, salah satunya yang Pak Kus ingat, mohonlah rahmat kekudusan. Tentu saja tujuannya adalah supaya hidup kita menjadi kudus, menjadi suci. Ya. Jadi Santo Santa itu juga dari latar belakang hidup manusiawi biasa seperti kita ini. Bukan hanya dari kalangan Romo yang bisa jadi santo, suster, bukan hanya mereka, tetapi awam pun karena jasa-jasanya selama hidupnya berperan terhadap perkembangan iman gereja juga. Nah, itu akan dapat gelar nantinya. Oke. Yuk, Pak Kus mengajak kalian untuk membaca kitab suci dari Injil Matius bab 28
ayat 16 sampai 20. Bagaimana kisahnya? Kita simak bacaan Injil ini. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ya. Baik, itu satu penggalan kisah bagaimana Yesus melalui bacaan Injil tadi memberikan perintah untuk menjadikan semua bangsa muridku, dan kita diutus juga sebagai murid-muridnya. Bacaan yang kedua, anak-anak, diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 1 sampai 12. Kisahnya demikian. Kemudian daripada itu, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun yang selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, 'Damai sejahtera bagi rumah ini.' Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang yang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, 'Kerajaan Allah sudah dekat padamu.' Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami. Kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu." Nah, itu ya, anak-anak sekalian. Di situ boleh kita ingat, di situ ada kata jangan takut. Artinya ada penolakan ketika kita mau mewartakan kebaikan kasih Allah. Bisa jadi kalian dicurigai dan sebagainya ya. Nanti ada penjelasannya.
Nah, sekarang Pak Gus mau menjelaskan yang ini dulu. Tujuan Yesus mengutus para muridnya itu untuk apa? Anak-anak, kita adalah para murid-murid Yesus masa kini yang diutus untuk menghadirkan kabar sukacita, menjadi berkat bagi keluarga dan bagi sesama. Ya, kita diutus untuk menjadi penyembuh atas banyak hati yang terluka, dengan kasih yang nyata, dengan maaf yang tanpa syarat, sehingga orang-orang di sekitar kita mengalami keselamatan, kedamaian, kebahagiaan, karena Allah hadir dalam hati mereka dan bukan karena harta, takhta atau kedudukan dan keselamatan yang semu. Nah, sekarang Pak Gus lebih merinci lagi supaya kalian bisa mempersiapkan diri untuk bisa melaksanakan tugas perutusan ini. Yang pertama, kalian harus mempunyai siap mental atau mental yang siap dengan penolakan. Mungkin ketika hal ini lebih terasa ketika kalian mungkin waktu ulangan dulu, masih ingat ya di SD, bisa jadi ketika ulangan kamu diajak kerjasama tetapi tidak mau. Nah, ketika itu mungkin kamu akan dijauhi oleh teman-temanmu, sehingga apa? Kamu juga merasa sendiri nanti karena kamu diajak yang tidak baik, tidak mau. Akhirnya kamu bisa mengalami penolakan, padahal dulu temanmu, sahabatmu, bahkan, tapi karena ajakan yang tidak baik dan kalian ingat pesan Yesus agar berbuat jujur, maka kamu tidak mau ketika diajak yang tidak baik. Nah, oleh karena itu bisa jadi kamu ditolak oleh teman-temanmu. Wes, gak boleh, gak konco-koncoan, karena tidak mau diajak untuk yang tidak berbuat baik. Nah, itu ya. Bisa jadi kalian dibully atau dianggap sok suci, sok baik, sok bersih. Pasti kamu akan merasa sakit karena ucapan-ucapan teman-temanmu yang demikian. Pak Gus sangat memahami itu. Tetapi apakah kamu teguh dalam pendirianmu? Yang berikutnya, kalian di zaman sekarang seperti Carlo Acutis tadi, dengan kemampuan IT-nya, dia mewartakan kebaikan Allah, cinta Allah, memberi kesaksian tentang indahnya ya perayaan Ekaristi. Bahkan dia pernah mengatakan juga bahwa perayaan Ekaristi adalah jalan raya menuju surga. Jalan raya menuju surga. Jadi apa itu maksudnya? Siapa yang mau ingin masuk surga harus rajin-rajin mengikuti perayaan Ekaristi. Dalam masa pandemik sulit loh Pak, kan tidak bisa ke gereja. Siapa bilang? Sekarang kan ada live streaming, kita bisa merayakan perayaan Ekaristi dari rumah. Ya, tidak apa-apa. Nah, orang-orang yang bertugas itu ketika Romo membuat atau sedang melaksanakan perayaan Ekaristi, para petugas itu adalah kita semua, murid-murid Kristus yang melaksanakan tugas perutusannya melalui kemampuannya sebagai orang yang ahli IT, sehingga bisa mendokumentasikan, menyiarkan, mewartakan ya perayaan Ekaristi, sehingga banyak orang bisa mengikuti perayaan Ekaristi sekalipun dari rumah. Seperti Pak Gus juga demikian. Berikutnya, kerelaan berbagi, solider dengan yang miskin dan yang lemah serta tersisih. Anak-anak, ya, segala apa yang kita miliki berasal dari Tuhan. Maka tentu saja hati kita sedih ketika kita tidak bisa memberi orang lain. Ya, masih banyak orang yang menderita. Oleh karena itu, anak-anak, Pakku selalu mendorong juga kalian, hatimu juga digerakkan. Pak, hati saya tidak tergerak. Mintalah rahmat kepada Tuhan agar Tuhan memberikan hati yang solider kepada hatimu. Nah, yang terakhir anak-anak, hal yang perlu dipersiapkan
agar kamu mampu melaksanakan tugas perutusan, yaitu apa? Sikap rendah hati dalam melayani sesama. Sikap rendah hati itu maksudnya apa? Ya tidak menyombongkan diri bahwa aku lo iso. Ya kamu lek gak ono aku gak jalan kamu. Nah, seperti itu tidak boleh. Itu ada kesombongan-kesombongan. Seperti Yesus, anak Allah, Raja semesta alam. Coba bayangkan, lahirnya di kandang, hidupnya menderita. Kita mestinya malu, anak-anak, kalau kita ingat apa yang kita miliki itu adalah tebusan dari Yesus yang telah menyelamatkan kita. Kita yang hutang, Tuhan Yesus yang melunasi. Kita yang berdosa, Tuhan Yesus yang disalibkan. Maka kita kalau bermegah diri, kita malu mestinya kepada Tuhan Yesus yang telah mengambil penderitaan kita, penderitaan saya, untuk kita semuanya, sehingga kita selamat dan Yesus disalib. Walaupun demikian, Yesus bangkit lagi karena Yesus mau menunjukkan begitu besar kasihnya kepada manusia. Oke. Nah, baik anak-anak, sekarang kita masuk poin yang ketujuh atau indikator yang ketujuh, menyebutkan kunci keberhasilan dalam melaksanakan tugas perutusan. Pasti di antara kalian jika mendapat tugas dari Bapak Ibu Guru kepingin berhasil. Dan untuk bisa berhasil harus tahu caranya. Nah, dalam mewartakan kerajaan Allah, panggilan kalian dan Pakku sebagai orang Kristiani juga dituntut untuk bisa berhasil. Lalu apa yang membuat panggilan yang kita wartakan, yang kita laksanakan itu berhasil? Yang pertama, bersatu dengan pokok anggur, yaitu Yesus Kristus. Apa artinya? Kalian diminta untuk selalu menyampaikan atau berelasi dengan Tuhan Yesus sendiri secara mendalam. Nah, bagaimana? Ya, itu melalui doa harianmu, melalui membaca kitab suci, ya. Itu caranya berelasi dengan Tuhan Yesus sendiri. Yang kedua, percaya akan sabdanya. Pasti ketika kalian mendengarkan Injil dibacakan atau bahkan membaca Injil sendiri, muncul di situ ada pertentangan mungkin juga setelah membaca Injil ini. Wah, kok berat sekali ya? Nah, disitulah keyakinanmu, kepercayaanmu kepada Yesus yang menjelma menjadi manusia. Sabda menjelma menjadi manusia. Nah, di situ kalian akan dilihat tingkat kepercayaanmu kepada janji Allah itu sendiri. Nah, apakah dengan keyakinanmu bahwa jujur itu baik, maka kamu memegang prinsip ini sehingga dalam melaksanakan kegiatanmu sebagai pelajar tetap dilandasi dengan kejujuran. Lupa, kadang-kadang teman mengajak kerjasama. Nah, itu satu godaan. Oh, sahabatku pernah mengajak. Nah, itu satu godaan. Ya kan? Bahkan kalau kita sudah berkeluarga, para tokoh-tokoh itu ya tidak jarang tertangkap korupsi
ketika dia menduduki suatu jabatan, ternyata ya untuk kesenangan keluarganya. Nah, ini yang jelas membuat panggilan itu tidak berhasil. Nah, yang ketiga, tidak takut jika mengalami penolakan, tetap mewujudkan kehendak Allah. Maksudnya apa? Ya, di tengah-tengah kalian berteman, mewujudkan kejujuran, tidak jarang kamu dijauhi, dianggap sok suci, dianggap sok baik, dianggap sok bersih, ya, ditolak itu. Tapi yakinlah, kalau kalian sudah bersikap benar, jujur di hadapan Allah, pasti kamu juga akan mendapatkan dukungan dari teman-teman yang lain yang juga memiliki prinsip yang sama. Itu di mana saja secara universal bahwa kejujuran sangat dihargai. Di mana saja, di belahan dunia mana saja. Oleh karena itu, prinsip kejujuran ini harus kita pegang. Yang berikutnya, mohon rahmat kekudusan agar hidup menjadi kudus. Dengan cara apa? Mengikuti perayaan Ekaristi. Pekerjaan seberhasil apapun, pekerjaan apa segagal apapun, tetap mari kita kuduskan dalam perayaan Ekaristi. Sebagai pelajar punya tantangan, kadang berhasil, kadang gagal, tetap dipersembahkan dalam perayaan Ekaristi. Sebagai keluarga juga begitu. Ada keluarga yang tercerai-berai, ada keluarga yang dapat rukun, tetap kita persembahkan. Dengan cara apa? Ya tadi, mengikuti perayaan Ekaristi. Mohon rahmat kepada Allah. Karena disitulah peran Allah hadir, datang untuk menyembuhkan, datang untuk mengembalikan yang rapuh, yang tercerai-berai dalam perayaan Ekaristi. Nah, yang kelima adalah memiliki sikap rendah hati dalam melayani. Nah, di sini maksudnya kita di dalam melayani sesama tidak boleh sombong. Karena sombong awal kehancuran. Banyak kisah-kisah dongeng-dongeng itu ya, kelinci yang sombong. Nah, di situ diceritakan bagaimana kelinci yang sombong itu akhirnya kalah karena ketekunan, ya, sikap rendah hati, sikap rajin, justru bisa mengalahkan orang yang tadi hebat sekalipun, tetapi tidak mempunyai ketekunan, tidak punya konsistensi, keajekan, ya, sehingga dengan orang-orang yang memiliki ketekunan pada suatu saat bisa kalah. Ya, orang rajin itu penting, orang disiplin itu penting. Oke, maka jadilah orang yang rajin, jadilah orang yang disiplin, jadilah orang yang tekun supaya sukses dalam melaksanakan tugas kalian. Ya, belajar ya tidak cukup satu hari semuanya materi, enggak. Setiap hari belajar. Itu contoh orang yang tekun, yang rajin, ya. Oke, kita lanjut. Nah, anak-anak sekalian, di slide ini Pak Kusma menunjukkan bahwa para tokoh-tokoh ini sebenarnya sudah melaksanakan tugas perutusannya masing-masing. Walaupun iman mereka berbeda, tetapi tetap satu. Musyawarah nasional tokoh antar agama untuk membangun budaya damai. Nah, ini ajaran agama yang sesungguhnya harus sampai menyentuh damai. Tidak ada ajaran agama yang ngajak perang, tidak ada. Damai, memperjuangkan keadilan, itu ajaran agama, ya, tidak dengan cara-cara kekerasan. Itu namanya budaya kematian. Tetapi budaya kehidupan selalu memperjuangkan segala sesuatu dengan cara-cara yang baik, kebiasaan-kebiasaan yang baik. Sehingga apa? Dunia itu menjadi tempat yang nyaman untuk dihuni.
Indonesia menjadi tempat yang sejahtera bagi rakyatnya. Tidak ada alasan berbeda agama, berbeda suku. Tidak ada alasan. Nah, melaksanakan tugas perutusan sebagai murid Yesus dalam hidup berbangsa dan bernegara masa kini, ya, menjaga dan merawat keberagaman di Indonesia. Ini juga tugas kita. Jadi kalian tidak hanya belajar dan belajar, tetapi juga sudah bisa ikut ambil bagian menyikapi, ya, dengan cara-cara seperti Carlo Agusta tadi, ya, walaupun usianya 15 tahun, dia kena kanker anemia, kanker darah, dan akhirnya meninggal, tetapi dalam masa-masa hidupnya itu dia sudah melakukan cara-caranya sesuai dengan kemampuannya. Nah, Pak Gus mengingatkan, pertanyaan Pak Gus, apa kemampuanmu? Dengan cara itu kamu bisa mengembangkan, melaksanakan tugas perutusan Yesus tadi dengan apa yang kalian miliki. Kalian mampu, sehingga tetap kok bisa dilaksanakan oleh siapapun. Ingat slide Pak Gus pertama tadi, di situ ada keluarga. Berarti apa? Keluarga juga dipanggil, mulai dari bapaknya, ibunya, anaknya, anak ada kakaknya, adiknya, semua dipanggil. Jangan yang seperti sebelah tadi, apa itu gambarnya tadi? I don't care, orang yang tidak mau peduli. Nah, itu orang yang tidak mengenal Allah, tidak punya kepedulian pada sesamanya. Oke. Dasar kitab suci kita dipanggil dan diutus, yaitu beberapa ini, ayat emasnya. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Yohanes 20 ayat 21b. Makna dari sabda Yesus adalah sabda dan tindakan Yesus harus dilanjutkan oleh para rasul sampai kita sekarang ini. Ya kan? Yesus dulu kan punya para rasul, sudah dilanjutkan. Dan kenapa sampai sekarang masih ada? Karena kita yang melanjutkan. Orang tuanya Pak Kus, orang tuanya Pak Kus, semua melanjutkan sampai Pak Kus sampai anaknya sampai terus. Ya, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Pak Kus mengutus anaknya. Dasarnya ya ini, Yesus sendiri yang bersabda dalam Injil Yohanes bab 20 ayat 21b. Nah, dari Injil Markus juga sama. Kita dipanggil untuk mewartakan kerajaan Allah. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Ini para rasul diberi kuasa untuk menunjukkan kuasa Allah. Ya, Allah menyertai dalam pewartaan para rasul. Demikian juga kita kok. Kalau kita punya niat baik dan kita melakukan, pasti Tuhan menyertai. Pasti Tuhan memberi tanda kepada kita untuk keberhasilan tugas perutusannya. Santo Paulus berkata, celakalah aku jika tidak mewartakan Injil. 1 Korintus 9 ayat 16. Maksudnya apa? Nah, ini Pak Gus mau jelaskan. Kalian sudah dibaptis kan? Punya tanggung jawab. Kalian juga sudah menerima sakramen penguatan, lebih-lebih juga lebih bertanggung jawab. Jadi apa? Orang Kristiani yang tidak melaksanakan panggilan, celakalah aku jika tidak mewartakan Injil. Karena apa? Injil itu mewartakan kebaikan, keselamatan. Sebanyak-banyak mungkin kita mencari saudara. Nah, ada ungkapan, saya di sini untuk mencari saudara, bukan mencari musuh. Nah, apa artinya? Sama dengan Yesus. Yesus hadir di tengah-tengah sesama, bukan mencari musuh, mencari saudara.
Nah ya, supaya saudaranya juga selamat, sejahtera, bahagia. Mewartakan kerajaan Allah yang menyelamatkan ditujukan bagi semua orang. Ingat, Yesus tidak pernah mengatakan untuk kalangan tertentu, untuk orang Kristen saja. Tidak. Yesus menyelamatkan untuk semua orang. Maka kita pun dipanggil untuk menyelamatkan semua orang. Kalau menolong, tidak pilih-pilih. Oh, ini yang seiman dengan aku, yang tidak seiman, tidak. Gereja tidak pernah mengajarkan begitu. Yesus mengajarkan menyelamatkan untuk semua orang. Nah, maka berbuatlah baik sebanyak-banyaknya tanpa sekat-sekat agama, tanpa sekat-sekat suku. Ya, karena Yesus menyelamatkan untuk semua orang. Pergilah, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Ya, ini panggilan. Menjadi Kristen itu panggilan. Yang menggerakkan adalah Roh Kudus, bukan dorongan manusia. Ya, kalau ada orang yang dibaptis itu bukan karena manusia, tetapi memang karena dorongan Roh Kudus sehingga dia menyatakan imannya di hadapan saksi-saksi yang ada di situ, di gereja. Nah, oleh karena itu, anak-anak, mari kita yang telah menjadi atau menerima sakramen baptis, sakramen penguatan, benar-benar ikut mewartakan Injil seperti apa yang diperingatkan oleh Santo Paulus. Celakalah aku jika tidak mewartakan Injil. Ya, oke, kita lanjut. Setiap orang Kristiani yang telah menerima sakramen baptis, sakramen penguatan, mereka semua adalah anak-anak Allah yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan kesaksian hidupnya sebagai saksi-saksi Kristus. Ya, apa maksudnya? Kalian diminta memberikan kesaksian hidupmu. Misalnya, kalau ulangan ya jujur. Ada godaan untuk mencontek atau memberi contekan, maaf teman-teman, tidak. Kalau belajar bersama, ayo. Tapi kalau contekan bersama, maaf. Prinsipmu sudah betul itu. Nanti ada teman-teman yang menghargai betapa pentingnya nilai kejujuran. Kejujuran kalian menyelamatkan hidup dan masa depanmu. Penting itu. Ya, banyak orang gagal ketika ketahuan tidak jujur. Kesaksian dalam hidup sehari-hari sebagai saksi Kristus, misalnya kalian berperan aktif di lingkungan. Ya, sesuai dengan kemampuan. Kalau kamu tadi seperti Carlo Agusti tadi, itu dia memang pinter IT, maka dia memberikan hidupnya melalui IT, mewartakan kerajaan Allah. Nah, kalian melalui suaramu yang bagus, melalui bakat-bakatmu yang lain juga persembahkanlah. Ya, jangan tidak mau bukan urusanku, jangan. Ya, sikap hidup yang mencerminkan kasih Allah terhadap sesama. Ya, sikap hidupmu, tutur kata, perbuatan, prinsip hidupmu harus jelas supaya orang mengenal siapa dirimu. Dan yang selalu dikatakan Pak Gus, menguduskan tugas dan karya dalam perayaan Ekaristi. Nah, itu maksudnya karya. Ya, melalui perayaan Ekaristi. Ekaristi akan menguduskan ketidaksempurnaan kita, menyucikan ya apa yang menjadi kelemahan-kelemahan kita, karena di situ Yesus telah menebus dosa-dosa kita. Lanjut. Jika mengalami penolakan dalam pewartaan kerajaan Allah, perintah Yesus tadi, jangan takut. Cara yang dikehendaki Allah tetap
dengan cara-cara yang kreatif, pendekatan, bukan cara-cara kekerasan, ya, atau cara-cara menggunakan budaya kematian, cara-cara seperti itu, bukan. Cara yang kreatif, memanusiawikan manusia, menghargai martabat manusia. Dan yang terakhir selalu diulang-ulang adalah tetap rendah hati, ya, bukan rendah diri loh ya, rendah hati. Walaupun kamu mampu, tetap rendah hati, ya, bukan minder, bukan, beda rendah hati sama yang lain tadi ya, rendah diri, ya, bukan, ya, tidak sama. Oke. Nah, sekarang kita mau ngecek sejauh mana kalian ingat apa yang disampaikan Pak Gus melalui pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Jelaskan pengertian sebagai murid-murid Yesus. Apa sih murid-murid Yesus? Sebutkan siapa yang melaksanakan tugas perutusan sebagai murid Yesus. Belajar dari Injil Matius bab 28, 16-20. Apa yang kamu peroleh intinya? Belajar dari Injil Lukas bab 10 ayat 1-12. Apa intinya? Jelaskan tujuan Yesus mengutus para muridnya. Jelaskan hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan untuk melaksanakan tugas. Sebutkan kunci keberhasilan dalam melaksanakan tugas perutusan. Lalu, kegiatan apa saja yang dapat kalian lakukan untuk mewujudkan iman kalian? Mewujudkan iman kalian. Oke. Nah, terima kasih anak-anak telah mengikuti PJJ ya dengan penuh perhatian. Salam sehat selalu. Tuhan memberkati. Sebelum mengakhiri dan doa, Pak Gus mau mengulang lagi salam kebanggaan kita, salam Tarakan kita. Yuk kita siapkan salam Tarakan kita. Satu hati, satu semangat, Tarakan kita. Yes! Oke. Dan Pak Gus juga bersyukur kalian sudah mengikuti. Satu salam lagi, salam salut. Yuk, jempol-jempol, 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 salut. Oke, anak-anak, mari kita akhiri pertemuan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Syukur kepadamu ya Tuhan, atas segala kesempatan yang baik yang telah Kau berikan, dan kami boleh berjumpa dengan anak didik kami di mana saja mereka berada, khususnya kelas 8 pada pagi hari ini. Tuhan, kami persembahkan apa yang telah kami lakukan melalui pembelajaran jarak jauh ini. Semoga anak-anak semakin memahami apa yang Kau kehendaki dari pelajaran ini. Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu menggerakkan hati kami, sehingga mampu membuat diri kami bertumbuh dan berkembang seturut kehendak-Mu. Doa ini kami unjukkan kehadirat-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan Penyelamat kami. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth Gruites, doakanlah kami. Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa.